Teman-teman, Bapak Ibu pensiunan, coba tarik napas dulu sebentar, karena yang mau kita bahas ini bukan gosip warung kopi, bukan juga kabar berantai yang bikin jantung deg-degan. Ini soal perubahan kebijakan yang langsung nyentuh kestabilan penghasilan pensiun. Iya, soal kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel. Kedengarannya simpel, ya, tapi percaya deh, di balik kalimat resmi yang terlihat rapi itu, ada detail yang kalau salah paham sedikit saja bisa bikin salah tafsir, salah langkah, bahkan bikin panik sendiri. Di atas kertas, arah kebijakannya sebenarnya sudah jelas. Ada penyesuaian, ada dasar hukum, ada tahapan pelaksanaan, tapi begitu masuk ke praktik, beda pemahaman soal istilah, beda tafsir soal aturan, dan beda persepsi soal waktu pelaksanaan bisa menimbulkan konsekuensi yang nggak diinginkan. Mulai dari keterlambatan yang sebenarnya cuma masalah teknis, tapi dikira pembatalan. Status final yang dianggap pasti cair di jam tertentu, sampai munculnya ruang bagi penipuan yang memanfaatkan momen pencairan dana. Isu ini sekilas kelihatan sederhana, kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel. Selesai, tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Setiap kalimat dalam kebijakan publik punya dampak berbeda untuk setiap orang, karena perhitungannya berbasis data individu. Ada yang terima lebih cepat, ada yang harus nunggu karena proses verifikasi. Ada yang nominalnya kelihatan lebih besar, ada yang lebih kecil. Bukan karena dibeda-bedakan, tapi karena struktur golongan, masa kerja, dan komponen haknya memang beda. Nah, kalau informasi cuma dipahami sepotong-sepotong, biasanya pertanyaannya bukan lagi, bagaimana prosedurnya, tapi berubah jadi, hak saya aman nggak sih? Di titik ini, yang dibutuhkan bukan emosi, tapi kehati-hatian. Karena di luar sana banyak banget informasi yang gayanya seolah-olah semuanya pasti cair barengan, detik itu juga. Padahal kita ngomongin jutaan penerima di seluruh Indonesia. Nggak mungkin dong jutaan rekening langsung terisi dalam satu detik yang sama. Ada proses validasi identitas, ada sinkronisasi data kependudukan, ada pengecekan rekening, ada penguncian dasar hukum pelaksana. Kalau salah satu unsur belum sinkron, sistem bisa menahan sementara. Dan penahanan ini sering banget disalahartikan sebagai pembatalan. Padahal justru itu bentuk perlindungan supaya dana masuk ke rekening yang benar, atas nama yang benar, dengan nominal yang benar. Sekarang coba renungkan sebentar, kalau istilah rapel dipahami sebagai hadiah, bukan sebagai hak yang tertunda, kira-kira gimana reaksi ketika nominalnya nggak sesuai ekspektasi? Kalau kata final dimaknai sebagai pasti cair jam 0:01 tepat, padahal masih nunggu perangkat pelaksana, apa yang terjadi? Biasanya yang datang lebih cepat bukan klarifikasi resmi, tapi link mencurigakan, pesan berlogo instansi, atau telepon yang minta data rahasia. Dalam pembahasan ini, rujukan waktu pelaksanaan diseragamkan pada tanggal 1 Maret tahun 2026. Tapi perlu dipahami, rujukan waktu bukan berarti semua rekening terisi serentak di hari itu juga. Itu adalah patokan implementasi kebijakan. Pelaksanaannya tetap mengikuti koridor hukum dan kesiapan teknis. Penjelasan detail tentang keputusan resmi, jalur regulasi, dokumen, dan aturan pelaksana menjadi kunci supaya nggak ada ruang salah tafsir. Fokus pembahasan ini bukan buat membesarkan harapan dengan kalimat bombastis. Bukan juga buat bikin cemas dengan spekulasi. Fokusnya satu, pemahaman yang rapi dan utuh. Apa dasar kebijakannya? Apa itu rapel sebenarnya? Kenapa pencairan bisa bertahap? Bagaimana sistem perhitungannya? Lembaga mana yang menyalurkan? Kendala apa yang sering terjadi? Dan langkah paling aman kalau ada perbedaan data atau keterlambatan? Masa purna bakti itu seharusnya jadi fase hidup yang lebih tenang. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa perubahan ritme hidup setelah berhenti dari kedinasan itu nyata. Dulu tiap bulan ada gaji, ada tunjangan aktif, ada rutinitas yang jelas. Sekarang yang jadi penopang utama adalah dana pensiun. Maka stabilitas pembayaran dan kejelasan kebijakan itu penting banget, karena menyangkut kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan pengelolaan keuangan keluarga. Makanya wajar kalau kabar kenaikan gaji pensiun dan rapel dianggap sebagai kabar baik. Banyak yang berharap tambahan itu bisa bantu biaya obat rutin, kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan keluarga yang nggak bisa ditunda. Tapi ketika sebagian penerima masih lihat nominal lama di rekening, pertanyaan pun muncul.
Kapan penyesuaian diterapkan sepenuhnya? Kapan rapel dibayarkan? Ada nggak sih perubahan aturan di tengah jalan? Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa kenaikan dan rapel punya dasar hukum, dan dana dialokasikan dalam anggaran negara. Penyalurannya dilakukan melalui lembaga resmi. Untuk pensiunan ASN atau PNS, umumnya melalui PT Taspen. Untuk purnawirawan TNI dan pensiunan Polri, umumnya melalui PT Asabri. Jadi ini bukan isu liar, bukan wacana tanpa dasar, tapi kebijakan yang berjalan lewat prosedur administratif dan teknis. Kenapa nggak semua menerima di waktu yang sama? Karena ini skala nasional. Jutaan penerima dengan variasi data yang sangat besar. Setiap orang punya golongan berbeda, masa kerja berbeda, komponen hak berbeda, status keluarga berbeda, rekening bank berbeda. Sistem harus memastikan dana masuk tepat sasaran. Salah transfer bukan cuma merugikan individu, tapi juga bisa jadi masalah hukum panjang. Rapel perlu dipahami dengan benar. Rapel itu hak, bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan pemberian sukarela. Rapel adalah selisih yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku, tapi dibayarkan kemudian karena proses administrasi dan penyesuaian sistem. Karena rapel adalah hak, pada prinsipnya tidak ada potongan sembarangan. Penerima yang berhak mencakup pensiunan ASN, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris sesuai ketentuan sah. Prosedur penerimaannya juga jelas, tidak perlu daftar ulang khusus. Tidak ada biaya administrasi tambahan. Dana masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar. Jadi kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan syarat transfer uang, minta PIN, atau minta kode OTP, itu jelas di luar prosedur resmi. Lembaga resmi tidak pernah meminta data rahasia perbankan lewat telepon atau link tidak dikenal. Perbedaan nominal sering jadi bahan perbandingan. Loh kok teman saya dapat lebih besar? Padahal rumus perhitungan didasarkan pada gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, dan komponen hak lainnya. Riwayat karir tiap orang beda, masa kerja beda, struktur penggajian beda, jadi hasilnya memang nggak seragam. Ini bukan diskriminasi, tapi konsekuensi data. Ada juga proses otentikasi atau verifikasi berkala. Ini dilakukan untuk memastikan penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data identitas sesuai catatan kependudukan terbaru. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara sambil nunggu klarifikasi. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dananya nggak hilang, cuma menunggu data lengkap supaya aman secara hukum. Alurnya begini. Setelah kebijakan ditetapkan, regulasi resmi jadi dasar. Sistem perhitungan disesuaikan. Data jutaan penerima ditarik dari basis data, pangkat, masa kerja, status keluarga, rekening, dan seterusnya. Kalau ditemukan rekening tidak aktif, perubahan ahli waris belum diperbarui, atau perbedaan ejaan nama, sistem akan minta klarifikasi dulu. Ini untuk mencegah kesalahan yang bisa berujung panjang. Soal potongan, prinsipnya rapel adalah hak penuh, dengan pengecualian kewajiban sah seperti pajak sesuai peraturan. Potongan kredit resmi yang memang sudah disepakati sebelumnya juga tetap berjalan sesuai perjanjian. Kalau ada potongan yang nggak dipahami, minta rincian resmi. Jangan nebak-nebak, jangan serahkan ke pihak ketiga yang nggak jelas. Dasar kebijakan penyesuaian ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar penyesuaian penghasilan yang berlaku mulai 2025. Karena administrasi dan penganggaran tidak berjalan sekaligus, muncullah rapel sebagai pembayaran selisih yang tertunda. Jadi bedakan antara kebijakan penyesuaian dan waktu pembayaran selisihnya. Soal persentase kenaikan, disebutkan estimasi yang beredar, golongan I dan TUI sekitar 8%, golongan tertentu sekitar 10%, dan golongan 4 sekitar 12%. Tapi ini estimasi. Angka final mengikuti ketetapan resmi dan perhitungan individu. Persentase umum tidak otomatis jadi angka yang sama untuk semua orang. Dalam struktur pensiun PNS, golongan 4 dari IFA sampai IV disebut sebagai kelompok dengan nominal tertinggi. Golongan IFA bisa mendekati 5 juta rupiah per bulan tergantung masa kerja. Tapi ini kembali ke struktur karir dan masa pengabdian, bukan soal pilih kasih. Untuk regulasi teknis pencairan rapel yang dirujuk pada tanggal 1 Maret tahun 2026,
disebutkan masih menunggu pengesahan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah sebagai dasar eksekusi. Artinya, arah kebijakan sudah final, tapi pelaksanaannya tetap butuh pengunci hukum formal. Tanpa itu, instansi tidak bisa memproses pencairan karena setiap pengeluaran negara wajib punya pijakan hukum. Saat ini penyaluran pensiun ASN dikelola PT Taspen, TNI dan Polri melalui PT Asabri. Kedepan disebut ada rencana pengelolaan langsung di bawah Kementerian Keuangan melalui lembaga pengelola dana pensiun baru demi transparansi dan integrasi fiskal. Tapi perubahan pengelola tidak mengubah hak pensiun, hanya mekanisme administrasi yang bisa terdampak. Langkah praktis yang ditekankan ada 3. Pertama, pastikan data pensiun benar, golongan terakhir, masa kerja, komponen hak. Kalau ada perubahan alamat atau status keluarga, perbarui lewat jalur resmi. Kedua, pastikan rekening aktif dan sesuai nama. Banyak keterlambatan bukan karena kebijakan berhenti, tapi karena rekening bermasalah. Ketiga, pantau informasi lewat kanal resmi. Jangan jadikan pesan berantai sebagai pegangan utama. Ada juga rencana prioritas pencairan untuk kelompok lanjut usia, terutama di atas 70 tahun atau yang punya kondisi kesehatan khusus. Ini soal urutan proses, bukan pembatalan hak pihak lain. Kalau sampai tanggal 1 Maret tahun 2026 dana belum masuk, jangan panik. Cek mutasi rekening dengan teliti. Cek portal resmi kalau tersedia. Kalau tertunda karena verifikasi, siapkan dokumen seperti SK pensiun dan identitas. Kalau semua sudah benar tapi belum cair, datang ke kantor cabang resmi secara tertib. Kalau nominal berbeda dari perkiraan, ingat bahwa perhitungan tidak sesederhana persentase umum. Siapkan dokumen pendukung dan ajukan klarifikasi resmi. Kalau muncul potongan tidak jelas, minta rincian resmi. Gunakan mekanisme pengaduan resmi jika ada dugaan potongan tidak sah. 3 larangan sederhana tapi penting, jangan sebar kabar tanpa sumber resmi, jangan kasih PIN atau OTP ke siapapun, dan jangan percaya jalur cepat berbayar. Proses resmi tidak butuh perantara. Simpan dokumen dengan rapi, termasuk salinan elektronik. Kalau perlu bantuan keluarga, minta bantuan untuk cek data atau dampingi ke kantor resmi, bukan untuk menyebarkan pesan yang belum tentu benar. Terakhir, soal pengelolaan rapel. Rapel itu hak tertunda. Gunakan dengan bijak. Prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, dan hal mendesak. Hati-hati dengan investasi tidak jelas dan janji keuntungan cepat. Intinya sederhana tapi kuat. Hak pensiun dan rapel berjalan lewat jalur hukum. Penyalurannya melalui lembaga resmi. Rujukan waktu tanggal 1 Maret tahun 2026 adalah patokan implementasi, tapi pelaksanaan bisa bertahap. Perbedaan nominal adalah konsekuensi data. Risiko terbesar bukan cuma keterlambatan teknis, tapi salah tafsir dan penipuan. Pegang prinsip ini, hak tidak hilang. Proses bisa bertahap. Informasi harus disaring. Jalur resmi adalah tempat mencari kepastian. Kalau ada kendala, klarifikasi resmi. Kalau ada kabar bikin resah, cek sumbernya. Kalau ada yang minta data rahasia, stop komunikasi. Dan kalau rapel sudah masuk, kelola dengan bijak supaya masa purna bakti tetap sehat, tenang, dan bermartabat.